Hai adik-adik FLC Kids, sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya semuanya udah pada siap kan? Di minggu terakhir di bulan Agustus ini kita masih belajar tentang hikmat. Karena selama bulan Agustus ini kita sudah belajar tentang hikmat, kakak berharap kita semua jangan pernah berhenti bertumbuh dalam hikmat ya. Nah, yang sudah semangat nih untuk memuji Tuhan, yuk duduk yang manis, lipat tangan ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat beribadah. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama katakan, burung pipit ya adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih Wah, nyanyian pujiannya luar biasa banget ya adik-adik. Nah, biar kita semakin luar biasa, kakak mau ajak kalian semua untuk baca ayat hafalan. Kita buka kitab kita yuk di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adik-adik baca sekali lagi yuk Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi untuk Tuhan. Yuk, siapkan hati kita. Adik-adik, kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mengatakan, aku cinta Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berhenti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berhenti dalam hidupku, ku tetap
Terima kasih Tuhan kalau sekarang kami boleh ada sampai di pertengahan ibadah kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, apapun yang kami dengar, apapun yang kami dapatkan dari setiap kakak yang membawakan firman, tidak hanya kami baca Tuhan, tidak hanya kami dengar, tapi kami juga bisa belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman, dan semuanya itu bisa berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Drop it. Makanan kesukaan Fania. Makanan kesukaan bacanya. Ya, apa makanan kesukaan Fania? Bebek. Nih, ini pertanyaannya kepotong nih, Kak Sarah bantu ya. Sebutkan satu ayat Alkitab yang Mikaela ingat atau misalnya berkesan untuk Mikaela. Ayo, mungkin Kak, Koko dia bisa belum bisa baca. Oh, Karen tahu. Oke. Kalau Karen kesukaan ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18a, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu Karen tulis di kertas karena aktivitasnya ada di sekolah. Aduh, thank you Karen udah sharing. Drop it. Hai adik-adik, halo, hai. Happy Sunday untuk kita semua. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Semua pasti sehat ya, papa, mama, keluarga sehat ya. Kak Ewit juga, dan kakak-kakak yang lainnya dalam keadaan sehat ya. Tentunya kakak berharap walaupun masih ibadah online, jangan sampai kita jadi nggak semangat untuk mengikuti ibadah. Ingat, mengikuti ibadah, memuji Tuhan, kemudian berdoa, kemudian kita mendengarkan setiap firman Tuhan, itu adalah penolong bagi kita. Supaya kita semakin tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ya, adik-adik masih ingat nggak tema kita di bulan ini apa temanya? Masih ingat nggak? Apa temanya? Oke, temanya adalah hikmat. Adik-adik, ini adalah minggu terakhir kita akan berbicara tentang hikmat. Masih ingat gak apa itu arti hikmat? Mencari tahu apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Jadi kita itu tidak hanya mencari saja ya adik-adik, tetapi kita juga harus melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi walaupun ini adalah minggu kelima, minggu terakhir kita berbicara tentang hikmat, jangan sampai dilupakan. Harus ingat terus supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, adik-adik kita akan bahas satu ayat firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Kalau adik-adik punya Alkitab, buka Alkitabnya. Tetapi kalau ada yang tidak punya Alkitab atau belum bisa buka Alkitab, tidak apa-apa. Kak Ewit akan bantu untuk membacakannya ya. Kita akan baca Roma 12 ayat 2. Kita akan baca dari hitungan 1 sampai 3. Kita bersama-sama dimulai dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian isi dari firman Tuhan Roma 12 ayat 2. Adik-adik, Kak Ewit mau ajak adik-adik untuk membahas dari satu ayat firman ini. Kakak akan bahas per kalimat. Jadi dari penggalannya kakak akan bahas ya. Di sini yang kalimat pertama
dikatakan seperti ini, adik-adik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya, adik-adik? Apa maksud dari jangan kamu mau menjadi serupa dengan dunia ini? Artinya adalah kita ini tidak boleh meniru tingkah laku atau sikap dan kebiasaan yang ada di dunia. Contohnya apa, Kak? Contohnya adalah kita itu nggak boleh mengikuti kedagingan kita, mengikuti kemauan kita dengan seenaknya. Contohnya, kita itu tidak boleh marah-marah. Marah-marah sama siapa nih? Sama teman, sama kakak, sama adik. Terus apa lagi? Kita itu tidak boleh mencuri. Mencuri apa? Misalnya waktu di sekolah melihat alat tulis teman bagus atau punya mainan yang bagus, kamu ambil. Tidak boleh. Itu artinya mengikuti duniawi, ya. Itu artinya serupa dengan duniawi. Terus apa lagi? Kita itu tidak boleh melawan orang tua kita. Kalau dinasehatin, supaya rajin belajar, jangan ngelawan. Disuruh untuk merapikan mainan, jangan melawan. Meminta sesuatu kepada orang tua, kamu marah-marah, menangis. Tidak boleh. Kemudian apa lagi? Tidak boleh mengejek teman ketika teman kamu punya nilai yang jelek, kamu menganggap remeh. Atau teman kamu punya kulit yang tidak sama dengan kamu, artinya warna kulitnya, kamu ejek. Atau rambutnya misalnya ya, rambut teman kamu tuh keriting gitu ya, rambut kamu lurus, menurut kamu rambut keriting itu jelek, jadi kamu hina. Enggak, tidak boleh. Itu artinya kamu mengikuti kedagingan kamu, mengikuti serupa dengan dunia. Nah, ini tujuan dari surat Paulus adalah mengingatkan kita supaya kita itu nggak serupa dengan apa? Dengan dunia. Ingat, itu yang pertama. Kemudian, yuk, kakak mau ajak lagi untuk melihat kalimat berikutnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa ini Kak Ewet? Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah begini, adik-adik. Biarlah pikiran kita ini diubah oleh Kristus. Artinya ada perubahan dalam pikiran kita. Tidak lagi pikiran lama. Contohnya pikiran lama apa? Pikiran lama ini belum mengenal Tuhan, ya, belum seutuhnya percaya sama Tuhan, gitu ya. Jadi kita itu pikirannya negatif. Udah pikirannya sama teman misalnya, aduh dia pasti nggak suka sama saya nih. Aduh, dia pasti mau ngambil pulpen saya nih. Jadi pikirannya negatif terus. Jadi sesuatu hal yang tidak baik, ya itu pikiran lama, gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi di sini maksudnya adalah kita itu harus memiliki pikiran baru, artinya diubahkan oleh Kristus. Kita itu bisa berhikmat apa yang harus kita lakukan. Nah, itu. Jadi pikiran baru ini kita itu harus mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan berkenan dalam hidup kita. Itu anak-anak. Jadi ada perubahan. Ingat, perubahan. Contohnya, yang tadinya pikiran lama kita itu ya, pikiran lama kita gitu kan, kita iri sama teman ya. Pikiran kita itu iri sama teman. Contohnya nih, ketika teman kamu ya mendapatkan piala karena dia menang lomba, kamu langsung iri. Padahal dia ya gak bisa apa-apa, lebih hebat aku. Itu iri. Ya, kalau seperti itu namanya pikiran lama, belum mengenal Tuhan. Tetapi yang sudah mengenal Tuhan, ya, pikiran kita sudah diubah oleh Tuhan. Kita pasti mengasihi teman kita. Ketika kita lihat teman kita berprestasi, yang kita lakukan adalah, selamat ya, kamu hebat. Wah, itu baru anak Tuhan. Terus apa lagi adik-adik? Apalagi nih? Ada contoh kedua lagi. Kalau pikiran yang lama itu, ya, kita itu pasti melawan orang tua. Dikasih tahu, belajar yang sungguh-sungguh, waduh tutup telinga, nggak mau dengerin mami.
Terus apa lagi? Disuruh misalnya bersihkan tempat tidur. Gak mau. Teriak-teriak sama maminya, bilangnya mbak aja. Aduh, kalau nggak ada mbak, mami aja atau kakak aja. Tidak boleh. Itu tidak boleh, anak-anak itu tidak berhikmat gitu ya. Kalau yang sudah punya pikiran yang baru, yang sudah diubahkan oleh Tuhan ya, pasti mendengarkan maminya. Ketika mami bilang belajar yang baik, pasti belajar dengan baik. Bersihkan tempat tidur, pasti bilangnya ya mami. Kalau misalnya kakaknya ngenasihatin juga didengarkan gitu ya. Terus apalagi mengasihi teman yang tadinya suka jelek-jelekkan teman jadi mengasihi teman. Terus yang tadinya di sekolah kalau ujian takut nilainya jelek gitu ya, takut nilainya jelek tapi malas belajar nih ya kan, ya itu diubah ya, diubah setelah mengenal Tuhan, kamu rajin belajar. Jadi kita itu harus berhikmat. Masih banyak lagi ya sikap-sikap yang lama, pikiran-pikiran lama yang harus kita ubahkan ya. Yang tadinya kamu suka ngejek, harus berubah. Ini adalah perintah dari surat Paulus. Adik-adik tahu nggak? Dari satu tokoh Alkitab ya, Om Paulus. Nah, yang kita baca tadi tuh, itu kan dari surat Paulus ya. Om Paulus ini juga dulu ya, zaman itu Om Paulus ini tidak percaya bahwa Tuhan itu juru selamat. Ya, tidak percaya. Paulus ini orangnya jahat. Ya, apalagi sama orang Kristen ini jahat banget. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, pikiran Paulus ini diubahkan oleh Tuhan. Pikiran lamanya itu sudah ditinggalkan menjadi pikiran yang baru. Artinya adalah dia mau melakukan setiap kehidupan dia ya sesuai dengan ajaran Tuhan. Paulus ini menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kemanapun. Nah itu anak-anak, jadi pikiran lamanya itu ditinggalkan ketika dia sudah diperbarui, ada perubahan. Jadi anak-anak, di kalimat kedua itu ingat, berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya kita harus ada perubahan. Kemudian di kalimat terakhir nih, yuk kita baca sama-sama ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana caranya adik-adik supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah? Caranya adalah kita itu harus berhikmat. Itu harus berhikmat. Kayak gimana nih caranya supaya kita berhikmat? Yang pertama, berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan supaya Tuhan ubahkan pikiran kita. Ingat ya, berdoa sama Tuhan, berbicara, Tuhan, tolong ya, tolong ubahkan pikiran saya. Tuhan tolong berikan saya hikmat. Itu adik-adik. Yang kedua apa? Baca Alkitab. Rajin baca Alkitab adik-adik. Dengan kita membaca Alkitab, rajin ya. Jangan sekarang baca Alkitab, besok tidak baca Alkitab, besoknya baca Alkitab. 2 minggu lagi nggak baca Alkitab. Baca Alkitab lagi, tidak konsisten. Enggak seperti itu. Tapi kita harus tekun baca Alkitab. Dengan baca Alkitab, kita akan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, kita menjadi tahu. Jadi sesuatu hal ketika kamu melihat, misalnya ya di sekolah, nanti misalnya ketika udah offline di sekolah ya, ketika kamu melihat alat tulis teman kamu yang bagus, walaupun kamu pengen, tapi ketika kamu sudah mengenal Tuhan, itu tidak boleh mengambil ya. Nah itu, dengan baca Alkitab kita jadi tahu apa yang Tuhan mau ya. Kemudian apalagi? Rajin sekolah minggu. Apalagi sekarang ya. Online pasti bosan banget. Harus ngelihat layar terus. Nggak bisa ketemu dengan kakak sekolah minggu. Nggak bisa ketemu dengan teman.
bukan itu yang menjadi alasannya. Ya, bagaimanapun keadaannya sekarang, kita harus tetap mau mengikuti ibadah, tetap semangat ya. Kalau kita nggak ibadah, ya nanti kita balik lagi ke pikiran lama. Karena dengan sekolah minggu, kita akan mengikuti ibadah, bernyanyi, memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak, puji-pujian itu dapat mengubahkan kita juga loh. Ya. Kemudian firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Dengan adanya firman Tuhan, sharing dari kakak-kakak sekolah minggu, itu dapat membantu kita juga. Ya, membantu kita supaya kita makin tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Jadi adik-adik, kakak mau ingatkan kembali. Jangan berhenti untuk bertumbuh dalam hikmat. Ingat, jangan berhenti bertumbuh dalam hikmat. Tadi kakak sudah kasih tahu gimana caranya supaya kita berhikmat, berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan tolong adik-adik diubahkan pikirannya ya. Kemudian yang kedua tadi, adik-adik baca Alkitab. Sekolah minggu ya, atau dari orang tua kamu tanya tentang firman Tuhan. Itu baik, membantu kita. Ingat ada di Amsal 3 ayat 5. Kakak akan baca ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat, kalau segenap hati, artinya nggak setengah-setengah. Nggak ada seperempat, nggak ada setengah. Artinya full. Nggak boleh kamu kurang sedikit pun. Artinya segenap, sepenuhnya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan seenak kita seperti Kak Ewi tadi bilang, ketika kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri, kamu akan seenaknya. Kamu pengen, kamu ambil. Kamu gak suka, kamu lawan orang tua kamu. Kamu gak suka sama teman kamu, kamu ejek. Ketika kamu lihat teman kamu berprestasi, ya karena kamu mengandalkan kekuatan kamu akan marah sama dia, kamu akan iri. Tetapi, ya Tuhan ingatkan, jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri, kepada pengertianmu sendiri. Tetapi, percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan yang Kak Ewit sudah sampaikan dapat bertumbuh dalam hidup kita. Kak Ewit berharap kita semua jangan pernah putus asa ya, putus asa untuk gak mengikuti ibadah karena online, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Demikian firman Tuhan yang Kak Ewit sampaikan. Kita akan tutup dalam doa. Yuk ikuti doa Kak Ewit dalam hati adik-adik. Kalau berdoa, sikap hormat sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada hari ini, kami sungguh diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami harus terus bertumbuh dalam berhikmat. Tuhan tolong kami, supaya kami rajin untuk berdoa. Kami rajin untuk baca firman Tuhan. Kami rajin untuk beribadah. Dan kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan ketika kami melakukan setiap kegiatan kami sehari-hari, kami tahu yang harus kami lakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga kami supaya kami tetap semangat mengikuti ibadah walaupun harus online. Tuhan tolong supaya kami tetap sehat, dijauhkan dari segala virus-virus. Berdoa untuk papa, mama, dan keluarga kami supaya juga sehat. Dan Tuhan tolong supaya mereka juga diberkati setiap pekerjaan papa dan mama kami supaya berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa juga supaya ibadah berikutnya kami mengikutinya lebih sungguh-sungguh lagi. Dan setiap koneksi internet kami juga semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan,
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Jangan lupa untuk ibadah ya. Bye. Tuhan memberkati.